Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Yasin dengan NIM 20222156, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan resume kemampuan mengenal emosi diri. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah emosional anak usia dini yang diampu oleh Ibu Tisna Syafnita MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu melabeli emosi anak. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang muncul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama untuk kesejahteraan dirinya. Label adalah isyarat yang lebih kuat untuk mengembangkan penyebab emosi daripada ekspresi wajah atau konsekuensi perilaku untuk anak usia 4 tahun. Pemberian label emosi akan membantu anak mengkomunikasikan apa yang ia rasakan kepada orang tua atau lingkungannya, sehingga dapat membantu orang tua atau guru mengajarkan bagaimana cara anak untuk mengelola emosi yang tepat yang ia rasakan. Materi yang kedua yaitu mengkaitkan pengalaman anak dengan emosi tertentu. Hurlok menyebutkan emosi mempengaruhi penyesuaian pribadi sosial dan anak. Pengaruhnya antara lain: emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari-hari. Bentuk emosi adalah luapan perasaan anak seperti gembira, senang, sedih, marah, dan lain sebagainya. Emosi juga menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Emosi mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh, misalnya kemarahan yang cukup besar. Yang ketiga, ketegangan emosi dapat mengganggu keterampilan motorik anak. Anak yang emosinya memuncak akan dapat mengganggu kemampuan motoriknya. Emosi merupakan bentuk komunikasi. Perubahan wajah, perubahan bahasa tubuh merupakan bentuk komunikasi. Emosi mempengaruhi aktivitas mental seperti berpikir, berkonsentrasi, belajar, juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan emosi. Emosi merupakan sumber penilaian diri dan sosial. Pengelolaan emosi mempengaruhi perilaku orang dewasa terhadap anak. Emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Peran anak dalam aktivitas sosial seperti keluarga, lingkungan, masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Emosi mempengaruhi interaksi sosial. Kematangan emosi anak akan mempengaruhi cara berinteraksi anak dengan lingkungannya. Emosi memperlihatkan kesannya pada ekspresi wajah. Perubahan emosi bisa ditampilkan pada ekspresi wajah. Emosi juga mempengaruhi psikologis. Emosi mempengaruhi perilaku anak yang ditunjukkan kepada lingkungan atau covert behavior. Reaksi emosional dilakukan berulang-ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Oleh sebab itu, anak dibiasakan untuk mengulang perilaku yang sifatnya positif, sehingga perilaku positif tadi bisa menjadi kebiasaan bagi anak. Materi yang ketiga yaitu mengenalkan bahasa emosi pada anak. Orang tua perlu menggunakan kepekaan mereka untuk menyelaraskan diri dengan perasaan-perasaan anak. Kemampuan berbahasa yang baik dapat membantu anak dalam mengendalikan emosinya ke dalam dua aspek. Yang pertama, kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan anak untuk meminta dukungan pada orang tua dalam situasi frustasi. Yang kedua yaitu kemampuan berbahasa yang baik juga mengendalikan mereka dari situasi frustasi, seperti berbicara pada diri sendiri dan menceritakan kepada orang tuanya. Bentuk-bentuk emosi yang sering ditemukan yaitu A. Takut seperti takut kepada orang yang tidak dikenal. B. Malu. Bentuk ketakutan ditandai dengan penarikan diri dari hubungan orang lain. Yang C. Canggung. Keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran diri. D. Khawatir. Khayalan, ketakutan atau gelisah tanpa alasan. E. Cemas. Keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. F. Marah. Ekspresi yang sering diungkapkan pada masa kanak-kanak. G. Cemburu. Timbul dari kemarahan yang menimbulkan sikap jengkel ditujukan pada orang lain. H. Duka cita. Trauma fisik atau kesengsaraan emosional yang disebabkan hilangnya sesuatu yang dicintai. I. Berupa kegembiraan, keriangan, dan kesenangan. J. Reaksi kasih sayang. Perhatian yang hangat terwujud dalam bentuk fisik atau kata-kata.
Materi yang keempat yaitu meminta anak untuk memberikan nama tingkah laku. Bantulah anak memberi emosi-emosi yang sedang mereka rasakan. Bantulah anak untuk menemukan kata-kata untuk apa yang sedang mereka rasakan. Orang tua perlu membantu anak untuk merumuskan masalah dan emosi yang sedang dirasakan oleh anak. Nama-nama emosi seperti tegang, marah, sedih, gembira, perasaan takut, sakit, dan lain sebagainya. Menyediakan kata-kata untuk membantu memberi nama emosi dapat membantu anak untuk mengubah suatu perasaan. Menyediakan kata-kata untuk membantu memberi nama emosi dapat membantu anak untuk mengubah suatu perasaan yang tidak jelas, menakutkan, dan tidak nyaman menjadi sesuatu yang bisa dirumuskan, sesuatu yang mempunyai batas-batas, serta merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tepat anak dapat mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata, itu semakin baik. Contohnya, apabila anak sedang marah, bisa jadi ia juga merasakan sakit hati, iri, kecewa, dan lain sebagainya. Orang tua sangat berperan penting dalam membantu anak memberi nama tingkah laku. Orang tua perlu membantu anak dalam menentukan perasaan apa yang sedang ia rasakan. Hal yang penting menjadi orang tua adalah sikap demokratis, supaya anak bisa menyampaikan apa yang ia rasakan tanpa rasa takut. Dengan demikian, orang tua sudah membantu anak dalam memberikan nama tingkah laku. Orang tua dapat menstimulasi berbagai macam hal dalam berbagai kesempatan. Stimulasi yang berlimpah bagi anak akan membantunya untuk belajar lebih banyak akan dirinya. Secara umum ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada anak usia dini, seperti diskusi bersama tentang pengalaman apa yang ia rasakan seperti senang, marah, sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membantu anak dalam membuat perencanaan. Anak dapat membuat antisipasi terhadap peristiwa-peristiwa yang akan dihadapinya, seperti sebelum memasuki sekolah. Selanjutnya yaitu bermain dengan anak agar ia mampu memberi nama pada emosi-emosi apa yang ia rasakan. Yang terakhir yaitu berdiskusi dengan anak untuk menyadari perbedaan dan persamaan yang mendasari terjadinya emosi. Misalnya, memahami perbedaan dan persamaan antara suka dan cinta, merasa terganggu dan merasa marah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi tentang kemampuan mengenal emosi diri pada anak usia dini. Jika ada salah atau janggal, tolong dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.